Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Suci Rahayu dari Universitas Muhammadiyah Jakarta, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu sehat ya. Nah, sekarang kita akan belajar pelajaran kelas 5, tema 7, subtema 1. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, teman-teman, jadi kita hari ini akan belajar yang pertama, mengidentifikasi latar belakang kedatangan bangsa-bangsa Eropa di Indonesia. Yang kedua, menjelaskan peristiwa kedatangan bangsa-bangsa Eropa di Indonesia dengan menggunakan kosakata baku. Yang ketiga, menjelaskan tentang sifat-sifat benda padat, cair, dan gas. 4. Menjelaskan isi dan informasi sebuah teks. 5. Menunjukkan perbedaan sifat wujud benda padat, cair, dan gas. Tahukah teman-teman bahwa dahulu bangsa kita pernah dijajah bangsa lain? Salah satunya yaitu bangsa Belanda. Belanda datang pertama kali di Indonesia yaitu bertujuan untuk mencari rempah-rempah. Hal itu terjadi karena negara tercinta kita ini sangat kaya dan berlimpah akan rempah-rempahnya. Apa sih itu rempah-rempah? Nah, ini adalah gambar rempah-rempah. Rempah-rempah adalah bagian tumbuhan yang beraroma dan berasa kuat yang digunakan dalam jumlah kecil di makanan sebagai pengawet atau perisa dalam masakan. Nah, ini merupakan gambar cengkeh. Cengkeh merupakan salah satu jenis rempah-rempah yang ada di Indonesia. Silahkan teman-teman menjawab pertanyaan berikut ini. Nah, setelah ini kita akan menjawab pertanyaannya bersama-sama. Nah, pertanyaannya, mengapa bangsa Eropa berhasrat monopoli perdagangan rempah-rempah? Ya, benar, karena harga jual rempah-rempah di Eropa pada waktu itu sangat tinggi. Nah, seberapa tinggikah nilai ekonomis rempah-rempah di mata bangsa-bangsa Eropa? Ya, harga rempah-rempah semahal emas. Wow, sangat mahal emas. Eropa sangat membutuhkan rempah-rempah untuk industri obat-obatan. Nah, yang terakhir, apa sih hubungan rempah-rempah dan penjajahan di Indonesia? Jatuhnya Konstantinopel di tangan bangsa Turki pada tahun 1453 menyebabkan bangsa Eropa mengalami kesulitan mendapatkan rempah-rempah. Oleh karena itu, mereka berusaha mencari sendiri daerah penghasil rempah-rempah dengan melakukan penjelajahan-penjelajahan samudera dan penjelajahan terhadap negara-negara yang kaya rempah-rempah. Teman-teman, ada yang tahu manfaat cengkeh? Jadi, manfaat cengkeh itu yang pertama, sebagai bumbu masak, digunakan dalam bentuk bunga utuh atau dalam bentuk bubuk. Yang kedua, cengkeh juga dimanfaatkan oleh bangsa Cina dan Jepang sebagai dupa. Yang ketiga, minyak cengkeh digunakan sebagai aromaterapi dan obat sakit gigi. Teman-teman, bangsa kita pernah mengalami peristiwa yang tidak menyenangkan, yaitu penjajahan yang cukup lama. Selama penjajahan, bangsa kita ini mengalami penderitaan akibat penindasan. Pada masa itu, bangsa kita masih berbentuk kerajaan-kerajaan. Lalu datanglah bangsa-bangsa Eropa yang melakukan pelayaran ke negara kita ini. Awalnya mereka disambut baik oleh masyarakat kita. Namun, ketika mereka ingin menguasai bangsa kita, mereka mendapatkan perlawanan-perlawanan di beberapa daerah. Lalu, apa yang menjadi penyebab bangsa Eropa datang ke negara kita ini? Mari kita cari tahu. Peristiwa kedatangan bangsa Barat. Mulai akhir abad ke-15, bangsa Eropa berusaha melakukan penjelajahan samudera. Bangsa Eropa yang pernah melakukan penjelajahan dan penjajahan di Indonesia dimulai oleh bangsa Portugis. Kapal mereka pertama kali mendarat di Malaka pada tahun 1511. Faktor-faktor pendorong penjelajahan samudera.
1. Adanya keinginan mencari kekayaan atau gold. Kekayaan yang mereka cari terutama adalah rempah-rempah. Sekitar abad ke-15 di Eropa, harga rempah-rempah sangat mahal. Harga rempah-rempah semahal emas atau gold. Mereka sangat membutuhkan rempah-rempah untuk industri, obat-obatan, dan bumbu masak. 2. Adanya keinginan menyebarkan agama atau gospel. Selain mencari kekayaan dan tanah jajahan, bangsa Eropa juga membawa misi khusus. Misi khusus tersebut adalah menyebarkan agama kepada penduduk daerah yang dikuasainya. Tugas mereka ini dianggap sebagai tugas suci yang harus dilaksanakan ke seluruh dunia dan dipelopori oleh bangsa Portugis. 3. Adanya keinginan mencari kejayaan atau glory. Di Eropa ada suatu anggapan bahwa apabila suatu negara mempunyai banyak tanah jajahan, negara tersebut termasuk negara yang jaya atau glory. Dengan adanya anggapan ini, negara-negara Eropa berlomba-lomba untuk mencari tanah jajahan sebanyak-banyaknya. Yang terakhir yaitu perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang pesat. Contohnya seperti berikut. 1. Dikembangkannya teknik pembuatan kapal yang dapat digunakan untuk mengarungi samudera luas. Yang kedua, ditemukannya mesin untuk persenjataan. Senjata dapat digunakan untuk melindungi pelayaran dalam ancaman bajak laut dan sebagainya. Mari kita artikan kembali apa itu arti dari semboyan 3G, yaitu gold, gospel, glory. Jawablah soal berikut ini. Teman-teman, seperti kita tahu bahwa cengkeh merupakan salah satu rempah-rempah yang memiliki banyak manfaatnya. Harganya pun cukup tinggi sehingga sampai kini masih banyak masyarakat yang membudidayakannya untuk mengambil manfaat cengkeh secara maksimal setelah dipetik. Cengkeh kemudian dikeringkan dengan cara dijemur. Selama proses penjemuran terjadi perubahan warna pada cengkeh dari yang semula berwarna kuning dan merah menjadi hitam dan coklat. Nah, pada proses pengeringan cengkeh terjadi perubahan benda yang disebabkan oleh kalor atau panas. Dari proses tersebut kita ketahui pengaruh kalor atau energi panas pada benda. Nah, pernahkah kalian mengamati benda-benda yang ada di sekitar kita? Benda-benda yang ada di sekitar kalian atau di sekitar kita memiliki sifat dan wujud yang berbeda-beda. Masih ingatkah kamu wujud-wujud benda? Tahukah kamu cara membedakannya? Salah satu membedakan wujud benda adalah dengan mengetahui sifat-sifat benda tersebut. Sifat-sifat benda. Salah satu wujud benda adalah padat. Kamu pasti memiliki banyak benda di sekitarmu yang berwujud padat. Kamu dapat menggenggamnya, dapat memindahkannya tanpa mengubah bentuk aslinya. Bentuk padat yang ada di sekitarmu dapat diubah dengan beberapa perlakuan seperti diberi panas, diberi tekanan tinggi, atau diberi perlakuan fisik seperti menggunting, menekan, melipat, atau menyobek. Wujud berikutnya adalah cair. Benda-benda cair dapat ditemui dengan mudah di sekitarmu. Air merupakan zat penting dalam kehidupan makhluk hidup yang berwujud cair. Benda cair yang ada di rumahmu biasanya berada dalam sebuah wadah seperti bak kamar mandi, baskom, gelas, atau ketel air. Perhatikanlah bahwa ketika benda cair itu dipindahkan, ia akan berubah mengikuti wadahnya. Jika wadahnya berlubang, benda cair itu akan segera mengalir keluar dari wadahnya. Jika kamu melihat sungai atau air terjun, air yang ada di dalam badan sungai akan mengalir dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah. Benda cair juga dapat merambat melalui serat-serat halus dari bahan seperti bahan kain. Benda cair mengisi rongga kecil atau pori-pori bahan tersebut. Wujud benda yang lain adalah gas. Manusia dapat memasukkan dan mengeluarkan gas dari dalam tubuhnya pada saat berpanas. Manusia menghirup gas oksigen dan mengeluarkan gas karbon dioksida dengan cara meniup,
kamu dapat membuat sebuah balon mengembang. Dengan meniup, kamu juga dapat menggerakkan selembar kertas di tanganmu. Kamu dapat mencium bau nafasmu sendiri. Kamu pun dapat mencium bau-bau lainnya yang berupa gas. Dengan memahami sifat gas, manusia menciptakan parfum atau minyak wangi untuk menyebarkan bau dari gas yang dikeluarkan dari wadah parfum tersebut. Nah, setelah ini mari kita melakukan percobaan. Alat dan bahannya yang pertama yaitu ada penghapus, pensil, dan juga rautan. Kemudian kita raut pensil dengan rautan. Kita lihat dulu sebelum diraut, pensil masih terlihat tumpul. Seperti ini. Lalu kita raut. Nah, ini dia hasil dari diraut. Terlihat berbeda ya dari yang sebelumnya belum diraut hingga yang sudah diraut. Nah, yang selanjutnya adalah penghapus. Kita menghapus dengan penghapus di atas kertas sampai benar-benar terlihat penghapus berkurang. Nah, bisa kita lihat di sini penghapusnya sudah berkurang. Percobaan selanjutnya. Nah, sekarang perhatikan baik-baik. Di sini kita sediakan pensil, plastik, botol minum, dan juga mangkuk, dan yang terakhir adalah air. Mula-mula ambillah pensil dan taruh di dalam botol. Ya, sudah terlihat bahwasanya pensil tidak mengikuti bentuk botol. Dan selanjutnya pensil dimasukkan ke dalam mangkuk. Dan pensil juga tidak menyerupai bentuk mangkuk. Hal ini dikarenakan pensil adalah benda padat yang tidak dapat menyerupai bentuk. Selanjutnya yaitu kita isi dengan air. Pertama, kita isi botol dengan air. Lalu kita tuangkan air juga ke dalam mangkuk. Nah, dapat dilihat air ketika dimasukkan ke dalam botol dan mangkuk, air menyerupai wadahnya. Itu dikarenakan air adalah benda cair. Nah, perhatikan baik-baik. Ketika air dituangkan ke dalam botol, dia akan mengalir dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah. Nah, selanjutnya kita gunakan plastik yang tadi. Lalu kita tiup udara ke dalam plastik. Udara yang masuk akan membentuk seperti plastik. Seperti ini. Kesimpulan percobaan pertama bahwasanya benda padat dapat berubah bentuk apabila diberi perlakuan, misal diberi panas, digunting, dipotong, dan lain-lain. Kesimpulan percobaan kedua, yaitu pertama ada sifat benda padat, bentuk dan volumenya tetap. Sifat benda cair, bentuk selalu mengikuti wadahnya. Volume benda cair tetap, mengalir dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah.
Selanjutnya ada sifat pendagas, mengisi seluruh ruang yang ditempatinya. Baik, mungkin cukup sekian belajar kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita dan untuk masa depan kita. Salam semangat teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.